Dan dia tidak ngelucu yang lihat gue, enggak cuma jalan aja. yang akehan bisa dipotong, yang motong ada lagi. Cut gitu. Oh, gitu. Lo tahu. Baru tahu. Jarang cerita gue anaknya. Hello, welcome back to Rewind. Please welcome Sore. Selamat datang Bang Bambi, Bang Thank Awan you. Yeah. di Rewind. Thanks for having us. Ya. Iya. Semoga kalian dalam keadaan sehat Insya Sehat. Allah. hari Amin. ini Insyaallah. dan seterusnya. Harus selalu. Ya. Tahun lalu sudah mendapatkan point of Tahun view. lalu ya? Tahun lalu 2024. Oke. Ya, Mau 2 tahun kan? Hampir 2 Iya. tahun kan tapi. hampir 2 tahun betul. Oke. Tahun lalu mendapatkan cerita dari Bang Ade tentang Sore, cukup panjang dan sangat berkesan untuk saya. Oke. Hari ini kita akan merewind Sore dari kacamata Bang Bambi dan Bang Awan. Ya, siap. Nah, pasti kalian udah sering banget ditanya pertanyaan soal awal mula. Tapi menurut aku awal mula dari point of view masing-masing personil itu akan berbeda. Oke. Aku ke Bang Awan dulu kali ya, karena ya bisa dibilang awal mulanya juga dari Bang Awan, Mondo dan Bang Nah, Ade. dia makelar sore dia sebenarnya. Makelar. Kalau dari point of view Awan, seperti apa awal mulanya Sore? Kita tariknya dari mana nih? Jadi gini, itu dari kesadaran atau vision atau apa namanya, intuisi aja. Boleh jadi mereka satu sama lain nggak ada kretek ke situ, terbentuk suatu band namanya Sore akan ngeband sama sini ada kemudian situ gitu, nggak. Cuman yang paling pertama, spark pertama itu ketika gue sama adik sama Mondo itu udah lama kenal dari SD, gitu. Pertama kali ketemu adik. Mondo sebetulnya lebih awal di Percik dulu, perguruan Cikini gitu. Sampai terus SMP sampai ke Amerika segala macam bareng, Los Angeles dulu kan. Nah, pas dari SMP secara nggak langsung Mondo dan Ade itu mengintroduce dengan The Beatles. Waktu itu pertama kali pas lagi main ke rumah ada kaset gambarnya The Beatles gitu. Lu suka Beatles? Enggak, itu punya bokap gua gitu. Emang serius nih nggak suka Beatles. Terus gitu, gue kadang-kadang suka main lagu Beatles, main ke rumah gue ya, Mondo. Di rumahnya kan rumahnya itu dulu night club. Bener-bener dulu belum ada karaoke sama sekali, belum ada yang itu, di rumahnya udah ada dan keren gitu. Datang-datangnya orang-orang asing, orang-orang Jepang itu di situ. Nah, adalah pertemanan dilingkupi atau disebutkan kegiatan bermusik, ngeband dengan latar belakang yang ya seadanya saat itu ya gitu. Oke, udah mulai tuh musik-musikan. Di Los Angeles juga begitu. Kadang-kadang lagi acara apalah teman-teman lagi ngumpul kita nyanyi-nyanyi apresiasi lagu specifically to The Beatles segala macam. Selesai. Saya balik duluan. Mondo masih di sana, Ade masih di sana. Ngapain ya? SMA lagi ya gitu. Kan gue nggak suka tuh namanya nembak atau kalau emang harus balik lagi kelas 1 lagi nggak apa-apa. Bener. Kelas 1 lagi kelas 2 di situ kali pertama gue ketemu dia, cuman belum temenan lah gitu. Begitu temenannya itu kelas 3 sekelas, baru deh tuh gue pokoknya nggak tahu occasion apa music, terus tiba-tiba kita satu meja terus kayak gue suka musik, nah, ada Beatlesnya juga segala macam. Kesempatannya ditawarin sama dia deh, bokap gue suka Beatles, suka main Beatlesnya, main yuk, gue yang main drum segala macam di acaranya Teknos. Iya, Teknos. Di situ pertama kali gue main drama dia. Lain nih orang nih main drama nih. Iya, gregetnya tuh lain gitu loh. Terus ya maju ke pembicaraan sampai let me introduce to my folks gitu. Cuman dia lagi di Amerika. Waktu itu Mondo udah balik for good. Nah, ini dia anaknya gue kenalin. Di situ. Gue liatin dia di luar gitu. Kenal ternyata ya udah ada strom lah gitu ya. Sudah cocok, kita bertiga bikin lagu segala macam. Terus akhirnya ada tuh lagi nih, gilaan lagi nih anaknya nih, Ante gitu, Ade. Waktu itu kan liburan datang ke Indonesia, ketagihan ketemuan segala macam, seru, balik lagi ke sana gitu. Jadi semuanya based on
intuition. Dan akhirnya yang paling terakhir kita lulus SMA, gue lulus SMA, ketemu sama adik kelas kita waktu lagi di SMP. Iya. Jadi gue SMP sama adik bareng tuh, punya adik kelas. Itu dia ternyata, karena gue kan ke Amerika segala macam, ngulang kelas 1 lagi kan, jadi satu angkatan sama dia. Nah, main juga hangout gitu, terus ada suka musik juga, cuma musiknya lebih ke alternatif lah kayak gitu-gitu. Eca ya, terus gitu kita kumpul-kumpul berempat itu kayaknya kan Mondo keyboards, gue bass, Ade itu gitar tapi lebih ke rhythm, dia drum. Kayaknya kurang satu lagi nih, lead gitaris. Dan yang lebih meyakinkan bahwa harus dia orangnya adalah karena Ade itu emang sejak awal left handed. Kalau gue ambidex kan, main kanan oke, kiri oke gitu. Eca left handed juga. Wah, kayaknya keren nih kalau misalnya punya band pemain gitar ini left handed semua. Itu salah satu dari sekian alasan kenapa si suara ini terbentuk. Nah, jadi based on intuition, terus itu kayaknya seru nih. Itu sampai gue mengadakan riset sendiri. Gue datang waktu itu ke T-Box dulu, ada tempat kayak Wijaya. cafe di Wijaya gitu. Research? Iya, kayak gue datang ke situ, ke atas panggungnya ngebayangin kalau misalnya di belakang situ ada Bambi, sebelah kiri ini ada, di sini ada Ade, belakang sana keyboard, cocok nggak ya gue ngeband gitu. Terus kalau misalnya lagi nginep sama di rumahnya Ade gitu, Dok kalau misalkan suatu saat nanti kita bener jadi band, terus kita diinterview sama misalnya majalah musik atau apa segala macam, bisa nggak kita jawabnya? Terus kita akan ngomong apa? Terus pura-pura gitu latihan. Ya udah duduk gue jadi reporter. Sampai begitu-begitunya. Sampai cerita songwriting dulu pas pada saat Ade belum bisa, dia buat gue one of the greatest songwriters Indonesia punya, buat gue pribadi, bukan karena teman ya, karena emang tulisannya segala macam, cara dia menyampaikan aspirasinya lewat lirik dia luar biasa. Dulu pas pertama kali dia belum bisa nulis lagu, bahkan kepikiran juga enggak, gue encourage gitu, gue sampai beli rekaman, tape rekaman, terus kita jalan aja naik mobil kemana, terus mumbling apa gitu, terus juga liriknya ngaco-ngaco direkam di rumah, kita denger lagi, terus dari situ kita bikinin lagu yuk, kita dari awal kita, akhirnya lama-lama Ade lebih ya lancar lah bikin lagu gitu. Kalau Mondo spesifiknya bukan lagi nulis lagu tapi lebih ke arrangement, karena misalnya dia pengen corak musik seperti apa, gue pengen corak musik seperti apa, ada yang apa sama dia dikompil, dimasak lah sama dia, di mix demikian rupa ya. Karena menurut gue kalau si Mondo itu referensi dia musik tuh banyak sekali, kan sejak kecil dia senang denger musik, musik yang bagus sampai musik yang jelek dia dengerin. Buat referensi, kayak misalnya lo desainer ya, interior gitu ya, lo lihat majalah buku yang bagus keren, yang avant-garde sampai yang ngaco, sampai yang ya dilihat secara detail, sehingga dia referensi bunyi-bunyian di kepalanya tuh banyak. Ketika dia ada ide pengen begini, ada pengen begini, gue pengen gini, dengan mudahnya dia. Di situ yang gue experience him as a composer. Nah, itu terus tumbuh, dan kebetulan gue sama dia waktu bikin sore gue juga bikin Ciplak itu tribute Beatles ya. Jadi itu dibedah tuh. Itu dalam waktu bersamaan ya? Ya, itu badan yang sama sebetulnya. Emang cuma sampai detik ini bedanya cuma 2 orang doang, dia sama Marvin. Kalau di sana ada Jose sering impersonator sama Ringo Starr, selebihnya sama. Tim produksinya sama, player sama, editor player sama. Di situ ada 2 referensi buat si Mondo itu ya kan. Jadi dia dengan modal di membedah si Beatles ini, dan bukan cuma membedah, tapi coba untuk performing on stage ya. Itu jadi modal kita juga untuk diaplikasikan ke sore gitu. Perjalanan kalau dia sih no doubt, pokoknya Bam, ledakin Bam, ajar mana udah pokoknya dimanapun, mau acaranya di garasi, mau acaranya di big stage, di middle stage, pokoknya tugas dia adalah menggelegarkan gitu loh. Dan gue betul-betul really counting on him sampai di TV station segala macam. Itu bentuk kegilaan ya. Kalau awal-awalnya buset, semuanya tuh bukan performer, malu. Boro-boro ngeliat audience gitu. Tapi gue kebetulan ada sedikit peluang untuk punya pengalaman performing live on stage. Kalau dia emang banyak bandnya gitu. Nah yang selebihnya enggak, kayak Eca gitu segala macam. Kayak Eca masih suka lah kegiatan sekolah atau kampus gitu masih. Betul. Non. Mungkin di Amerika pernah dia manggung sama teman-temannya, pernah bikin band namanya Seven atau segala macam, tapi nggak tahu. Tapi gue rasa dilihat dari the way dia memperlihatkan
kepiawaiannya dia membawakan lagu yang dia tulis on stage itu emang need works, perlu waktu gitu. Tapi lama-lama ya secara natural gitu, secara organik tumbuh sendiri. Dan itu yang paling penting dari gua tuh sejauh mana kayak chemistry between each one of us bisa rekat, dan itu excellent sejak pertama menurut gua. Kadang-kadang kan ya nggak kurang klik gitu. Terutama kalau gue sih di drum sih, bass tuh kan sama drum tuh yang di pernikahan kan drum. Pokoknya gue nggak khawatir dia mau kayak gimana pun gitu. Dia udah pijakan awal. Terus izinin gue ceritain satu versi. Jadi ada banyak versi, kalau pertanyaan gitu versi gue udah banyak. Versi kedua yang Uncanny itu buat gue adalah, dari ceritanya kan tadi pertama kali gue kalau misalnya libatin Bambi, gue ketemu sama dia di SMA kelas 3 gitu ya. Gue introduce him my folks ya, dan ternyata Eca itu kakak kelasnya dia di SD. Ternyata. Tapi kenal, tahu gitu begitu. Gue ada lead gitaris nih, siapa ini? Oh si itu, kata si Ade sama adik kelas gitu di SMA, inget. Terus dia juga gitu, oh itu gue tahu, itu kakak kelas gue. Wah oke. Jadi udah pertanyaan versi lagi. Jadi gue tahun 95 ke 96 itu introduce semua teman-teman gue yang antik-antik ini ke dia. Ya kan? Udah gitu diawali dengan satu album yang namanya Sentralismo yang tahun ini adalah tahun ke-20 ya kan ya. Udah gitu disusul sama Posofima dengan segala macam atribut yang didapat ya, complimentary ya, awards ya, pengakuan ini dan itu. Terus itu berlanjut masih ya, Mondo keluar, Eca, dan sampai terakhir tuh Kowadis ya. Udah selesai dengan segala istilahnya, kalau kuliah itu ya kan, kuliah bebas sampai yang spesifik sudah gue laluin sama-sama dia. Selesai tuh, lulus. Gue sekarang tuh ngerasanya tuh udah lulus, sekolahnya udah lulus. Sekarang tinggal berdua lagi gue sama dia. What next, Bam? Gitu. Kayak misalkan itu di other version. Ya, dan versi-versi yang lain. Giliran Bambi lah sekarang. Bang Bambi. Tapi benar juga ya, Bang Awan bisa dibilang seperti maklar ya, mempertemukan orang-orang antik. Saya bukan maklar. Kalau misalkan di politik itu mungkin kingsmaker. Intuisi gue kayaknya dia bisa jadi presiden nih ya. Gitu loh. Dia emang yang ini. Kalau dari point of view gue ya sekarang, terus terang gue udah belajar drum dari SD, belajar 10 tahun sampai bahkan gue pas lagi SMP udah punya band rock. Pas lagi gue lulus SMA gue udah rekaman untuk album, masih analog tapi nggak jadi dikeluarin. Plus juga gue ngeband dengan band fusion jazz dan yang menjadi band Top 40. Plus juga gue juga punya band rock alternatif, kita rekaman di Seattle bernama Lain gitu. Jadi terus terang gue yang tadi hubungan gue sama Awan itu emang benar-benar teman gitu. Jadi gue benar-benar teman. Ya gue juga segi SMA ngeband sama dia, tapi buat gue band having fun aja, bawain Beatles gitu. Dan akhirnya ya setelah itu dikenalkan nama Mondo pertama kali itu. Dan gue tuh sama Awan emang teman gitu. Jadi yang tiap malam minggu kita jalan-jalan kemana-mana. Saat ada momennya tiba-tiba Awan mengenalkan gue, Bam nih teman gue dari baru balik dari ini namanya Mondo gitu. Terus ya udah, terus akhirnya kita ke toko kaset CD saat itu. Dok, musik yang enak apa dok gitu. Ini aja Bam, Antonio Carlos Jobim. Gue bilang, oh ya, saat itu gue belum tahu tuh. Oh dengerin, oh ya cocok. Terus sudah pulang ke rumah gue, Awan masih ada kerjaan lagi, jadi cabut, Mondo taruh di rumah gua. Bisa gitu tapi ditinggalin temennya. Iya, udah ya kan akhirnya ngobrol, terus kebetulan ada gitar. Terus ini belum ngeband atau apa ya sama mereka gitu. Tiba-tiba Mondo bawain lagu Making Love to You. Dari semua band ini lagu apaan nih kok gitu tuh. Ini lagu, ya pokoknya lagunya bagus banget. Lagu siapa deh? Lagu gue sama temen gue di Amerika namanya Ade. Terus bawain lagi Slowly Down the Avenue. Ini dua lagu bagus banget gitu. Gue dari semua gue ngeband gak pernah nih lagunya seperti itu ya saat itu. Buat gue jadi wow, ini emang song ya pokoknya buat gue pun yang ngeband lagunya gue belum pernah sekeren itu buat opini gue ya. Kenapa? Apa yang ngebuat itu kayak? Oke, sekarang gue jelasin bahwa itu terjadinya tahun 97. Tahun 97 tuh musik masih general banget ya, semua dikuasai oleh major label.
gitu kan ya. Even ya saat itu pun yang cuman yang indie atau yang side streamnya itu siapa? Pure Saturday. Yang orang, maksudnya gue belum jadi anak-anak skena underground, cuman saat itu kan majalah Hai mengeluarkan nih ada musik side stream. Itu masih Pure Saturday, which is musiknya pun masih alternatif. Belum ada lagu-lagu yang seperti Carolina itu dan No First for the Day yang lagunya apa ya, pop 70s apapun itulah. 97 nggak ada. Gue nggak pernah dari segala di mainstream atau apapun nggak ada lagu seperti itu. Jadi emang ini unik banget nih. Tapi udah, that's it. Cuman itu doang. Tapi kan gue belajar chordnya tuh. Gue juga memamerkan lagu itu ke teman-teman gue lagi. Lagu siapa Bem? Ada lagu teman gue tuh. Sorry bertanya. Secara spesifik itu berarti di record di... Nggak, cuman gitar aja. Oh, jadi kayak lo ngasihnya juga. Ya. Oh iya. Tapi, 97 itu akhirnya gue, Awan sama Mondo, kebetulan kan gue saat itu punya studio latihan. Awan punya alat rekam namanya Vostek saat itu. Iseng yuk buat lagunya, kita buat lagunya ada ya Wan ya? Awan Lembayung. Iya di situ pas lagi hangout dia bikin lagu Awan Lembayung tapi nggak ada Iya, arrangement cuman dia apa-apa. rekam gitu. Ya udah, project itu atau band itu dinamakannya Bahagia. Oh 97. 97 gitu. Tapi lagunya direkam saat itu juga, sampai sekarang nggak ada di list lagu sore. Sayang tuh, padahal bisa juga ya. Ya, boleh jadi abis ini kali. Bisa. Ada satu lagi, udah gitu ada lagu satu lagi yang dari dulu nih, setiap tadi tahun 97 gue pamerin ke orang-orang. Lagu ini ada 3 nih tadinya. Carolina, No Fruits for Today, sama satu lagi. Ini lagu semua orang kalau gue pamerin keren banget. Judulnya Hujan, bukan musim hujan. Oh, sama, beda. Beda, itu nggak pernah direkam sama sekali sayangnya. Itu buat gue salah satu treasure juga tuh, bisa juga sih suatu saat. Yang mana gue gimana? Hujan di mana engkau berada. Iya. Mungkin abis ini kali. Nah, gitu kan. Itu lagu itu lagu buat makanya gue kan komunitas musisi gue tuh ada beberapa kan gitu. Setiap gue bilangin lagu siapa Bem gitu. Lagu teman gue, soalnya belum ngeband. Satu jadi ada band gue yang lain gitu, Bahagia namanya gitu. Terus ya udah, tapi setelah 97 itu gue fokus sama band-band gue yang lain. Awan juga mulai Beatles-Beatlesan. Jadi gue gak ketemu sama Awan. Sekitar 2001-2002 Awan nelfon gue lagi. Bem, lo masih ingat kan band kita dulu yang Bahagia? Mau gue aktifin lagi nih, cuma nambah 1 orang. Namanya Eca. Yah, itu mah senior gue di SD ya itu. Akhirnya kita bertemu lagi, ngejam lagu gitu. Kalau openingnya gitu. Boleh berarti. Sorry, belum gue selesain. Tapi nama bandnya namanya ganti, bukan Bahagia Bem. Jadi Sore. Gitu. Oke, gitu. Berarti ke Bang Awan lagi soalnya mengenai nama dan intuisi tadi. Dari Bahagia, pertama kenapa Bahagia? Kayak emang istilah kalau bikin band harus ada namanya dong gitu. Iya. Terus gue kan mudah-mudahan hangoutnya rumah dia. Makanya gue sama-sama fans Beatles sama bokapnya dia kan, Om Bagia namanya. Om Bagia, iya gitu. Udah gitu kan, wah bagus juga nih filosofinya dan happiness gitu loh, nothing to worry about itu life udah lah gitu. Terus ini ya gue band happy aja, udah namanya Bagia di sini kok. Gitu, Bahagia sih. Bapak almarhum bokap namanya bukan Bahagia. Ya kalau nama bandnya Bahagia kan gila juga. Bahagia, kayak nggak hormat aja sama bapaknya gitu. Bahagia udah gitu. Akhirnya Sore tapi dari Bang Ade, apa yang ngebuat Bang Awan? Udah nggak ada udah. Apa? Apa yang membuat Bang Awan pas dikasih tahu Sore aja namanya? Oke, let's go. Mood ya, dari gua sama ya dia Mondo tuh suka suasana yang kayak Sore itu pelambangannya banyak sekali ya, kayak udah letih, udah mau dekat the end of the day, masih terang, masih kelihatan macam-macam tapi udah nggak terik gitu. Terus udah selesai, udah pada pulang kantor, pulang sekolah segala macam, terus gitu kayak biasan cahayanya juga kan udah bagus gitu, udah apa sih merah ke orange, karena udah jatuh ke tembok segala macam, udah banyak kesenduan di situlah gitu. Udah bawa ikan asin gitu, kayak udah mau goreng-goreng gitu, kayak gitu. Udah jemuran udah nggak ada gitu, kayak udah akhirnya kepenatan gitu udah. Terus dari
frame juga kan sore, Inggrisnya sore artinya pedih, terus kalau misalnya balik eros artinya cinta, kalau misalkan udah ros ya gitu deh, letak gatuk kayak udah gitu. Tapi, boleh nih gitu, terus emang nggak ada, terus sore kayaknya. Karena emang kadang-kadang kalau misalnya yang bagus itu nggak tahu sih ini pemahaman pada situ yang bagus kayak 2 rhymes itu gitu sore gitu Beatles gitu kayak gitu kan jadi kayak gitu kalau misalnya kayak panjangan gitu ya diantaranya itu pertimbangan. Terus saya suka yang paling impress itu ya itu gue juga dulu masih ingat waktu pulang sekolah misalnya kesorean gitu harusnya udah pada balik semua nggak ada orang gitu sendu gimana sih tinggal sendiri gitu. Nah itu suasana yang istilahnya bisa mewakili lagu-lagu atau suasana ya gitulah. Ada kan karena nuansa suasana itu secara nggak sengaja begitu di album berikut kita nge-treat lagu itu seperti seolah-olah kayak soundtrack hidup gitu. Kayak kan dibikin konsepnya di Post of Linda kan kayak ada skripnya, ada kayak gitu-gitu. Ada naskah, ada cuplikan kayak foto dari bagian dari potongan dari film apa gitu-gitu. Sebenarnya bisa jadi interpretasi kemarin orang-orang tuh senja. Bisa juga ya. Senja itu ya maksudnya kemarin orang menginterpretasikan itu adalah akhirnya ke situ. Senja. Nah, kita bukan yang gue ini ya. Kita udah menginterpretasi itu ya 20 tahun yang lalu gitu istilah itu mood itunya itu gitu. Berarti kita ke 2001 2002 ya itu ya yang kayak akhirnya berkumpul berlima menjadi sore sekitar segitu awal 2000 lah. Awal 2000 lah. 2001 2002 lah. Soalnya lumayan nggak terjeda sedemikian jauh juga sih intensitasnya kalau buat seingat gue sih relatif rapat tuh pertama kali ketemu tuh kayaknya nggak pernah yang kayak ngilang gitu sama sekali enggak gitu sampai enggak intensitasnya lumayan tinggi rapat gitu paling bukan kejeda tapi begitu gas yang misalnya energi baru kita punya itu kita setelah punya lead gitaris gitu gitu sih si Eca gitu awalnya kan gue ajakin Eca aja juga nggak mau lo ini wah lain musik lo kan begini kan beda sama gue enggak temu aja dulu langsung directly ketemu sama adik ngobrol lah mereka terus gitu ya kayak misalkan ya satu sama lain saling tebar pesona atau gimana saya doyan gila lu temen lo tuh ya emang iya kan gue bilang gila gitu adanya juga gitu wah sarap tuh anak emang sarap gitu dan kayak gitu-gitu terus gitu emang dari segi lagunya nyambung gitulah. Berarti lagu pertama yang rilis itu nah ini baru berlanjut nih ceritanya jadi 2002 kan kita bertemu ngejam tapi kalau ini sekali dari point of view gue karena gue juga ngeband dan gue bahkan udah mengeluarkan album saat itu 2000-an nih band lagunya keren-keren tapi musisi kamar semua kecuali Awan udah jiplak ya Mondo juga sering diajak sama Awan untuk manggung-manggung cuman khususnya Ade dan Eca terus khususnya Ade sih Ade itu tahun 2000-an walaupun lagunya bagus-bagus dengan lirik yang sangat dalam tapi gitar aja dia tuh ada konsep gitar kasih efek aja dia belum tahu dan main gitar masih pakai jempol gitu jadi kalau secara skill jelek ya dan kita benar-benar literally di rumah Mondo atau di rumah Awan ngejam lagu bukan ngejam kalau musisi kan ngejam tuh saling bersambut drummer terus enggak ini cuman main lagu-lagunya misalnya lagunya Ade kita mainin that's it cuman gitu doang. Nah di saat itu kan gue udah berkenalan nih bahkan juga gue part of the skena nih part saat itu tuh namanya kita ngumpul di Bibis skena itu dan gue ya di situ kan ada anak-anak IKJ, White Shoes, Jimmy, Brandals ngumpul semua tuh di situ. Gue karena dari band lain gue part of the Bibis itu terus kan hampir setahun kali ya di kamar mulu paling nyiptain lagu aja gitu di kamar terus buat gue greget nih gue ini band lagunya bagus-bagus kok gak ngapa-ngapain sih gitu. Terus ada momennya Awan nginep di rumah gue. Terus Awan juga menceritakan visinya kan Bam ini sebenarnya bandnya gini. Gue dengan gregetnya gitu. Ya udah mendingan tuh kita harusnya buat demo Wan, buat lagu-lagu kayak gini. Ya udah, bener ya. Ya udah, langsung gue telepon studio saat itu di Sipro di Bukit Duri. Besok buat jadwal. Cuman saat itu Ade masih menganggap ini dia masih mau pengen kantoran aja. Jadi kayak band tuh kayak having fun aja. Nah karena gue yang punya inisiasi kita membuat demo, jadi gue memakai lagu gue sendiri buat demonya berjudul Etalase gitu. Dan hanya gue, Awan dan Mondo yang buat lagu itu. Ade nggak ikut karena ya gue nggak mau repotin lah, apa kita nggak mau repotin dia. Ya udah kita buat Etalase itu dengan sangat
simplify banget, simple banget. Nah, dan tadi sekali lagi balik lagi ke teman-teman skena gue kebetulan kenal dengan Not nih, berjasa banget nih. Not tuh dulu MD-nya Prambors. Bam, lo kan punya band yang satu lagi tuh. Mau nggak lagunya dimasukin Prambors? Oh ya boleh, kasih sama dia. Taunya masuk ke top chart indie Prambors top 10 nomor 1 2 minggu. Nah itu yang buat Ade, ternyata band boleh juga nih. Nah abis itu baru kita merekam lagu-lagunya Ade, lagu Eca gitu kan, buat demo kayak gitu-gitunya gitu. Nah berlanjut lagi, kebetulan gue kan ngeband lain sama Zika Sally. Zika Sally tuh buat band juga Zik in the Popo. Mereka masuk ke dalam kompilasi Aksara. Jakarta Sekarang? Ya, tapi sore belum nih. Gue cuman masih, Zik besok kemana? Gue mau rekaman nih Bem, buat yang kompilasi di mana? Namanya studionya Pendulum, datang aja. Mainlah datang ke situ. Oh, saat itu juga sore sebenarnya ditawarin kompilasi Prambors karena kita 2 minggu di Prambors, ditawarin ada kompilasi Prambors juga. Cuman belum gue say yes gitu. Mainlah ke Pendulum. Gitu ngeliat, wih studionya besar, ada pianonya. Terus katanya juga Aksara mau buat sore dijadiin kompilasi. Datanglah besoknya gue ke anak-anak sore. Men, kita sama ambil kompilasinya yang Aksara aja. Soalnya studionya ada piano, udah gitu doang. Cuma gara-gara saat itu wah gitu. Walaupun gue akhirnya jadi kantor gue dan kita menjadi base camp kita semua gitu kan. Ya udah tuh akhirnya kita rekaman Cermin, di situ masuk ke Jakarta Sekarang, berlanjut. Ya udah setelah itu ditawarin mau buat full album enggak? Iya dong, ayo lah sikat gitu. Ya udah jadilah Sentralisme. Iya ditawarin sama Aksara untuk Aksara. bikin Sentralisme. Tadi kita ke Sentralisme karena gue bukan baru tahu ya. Maksudnya ternyata lagu yang di Prambors 2 minggu itu Etalase. Maksudnya secara lirik ya, itu kan relate banget sama keadaan sore hari ini. Oh bahkan bukannya gue ini sih, buat gue sendiri ya. Kan umur gue juga udah gak semuda kemarin ya. Gue tuh kalau denger lagu itu ngerasa gue yang dulu dipuk-pukin lah. Iya. Dipuk-pukin sama gue yang lama gitu. Dan ada beberapa, kita kan punya fanbase fanbase namanya Das Neo Kampion. Itu salah kata orang-orang Kampionnya nih katanya, Bang lagu lu buat gue yang umur sekarang kerasa banget loh gitu. Jadi makanya buat gue pribadi ternyata lagu itu the past, present, and the future. Betul. Kenapa Jakarta Pusat? Maksudnya gue mengerti karena kalian mayoritas memang dari Jakarta Pusat, dari Percis. Childhoodnya di Jakarta Pusat. Tapi dari ya kenapa Jakarta Pusat dan Sentralisme gitu? Itu karena childhood. Kalau buat gue tuh childhood tuh bener-bener apa ya, sesuatu yang buat kita kan ya lo tau lah, kebetulan 5 anak ini nih childhoodnya insya Allah indah lah atau apa. Jadi kita menganggap masa lalu tuh ya Cikini terutama daerahnya karena kita sekolah di situ menganggap area yang sangat berkesan dan sangat memorable banget. Tahu dari versi Awan juga malah sampai sekarang tinggal Jakarta Pusat. Gak bisa pergi gue dari situ. Memang obviously kalau gue tinggal di pusat, ketemu mereka di Cikini gitu. Bisa dibilang Indonesia, Jakarta dulu bener jadi negara, jadi kota ya awalnya di situ kan gitu. Jadi emang cocok awal tumbuh gitu. Ya udah gitu kita suka, kalau gue sama Ade suka banget cosplay gitu, suka ya reminiscing dengan cara pakai bajunya gitu lah gitu, kayak embracing artnya gitu. Suka gue to be specific kolonial, keadaan kolonial tuh suka tuh. Ya. Historicalnya, terus udah gitu bentuk gedungnya, cara pakai bajunya, itulah. Ya. Kita juga sangat menyenangi sejarah kan soalnya. Iya. Tapi gue lebih ke ini sih, obrolan awal kalian nih masing-masing sampai kayak ya udah angkat ini deh. Maksudnya itu kan dari banyaknya tema yang hadir dan kalian memilih itu gitu. Ya, Sentralisme maksudnya. Iya. Agak spontanis, cuman udah spontaneous and obvious sebelumnya kalian ngapain milih yang lain lagi, udah inilah ya. Gue lagi gila-gilanya embrace ini, terus ya udah sekarang adalah momen yang tepat untuk
ya mungkin pada saat itu juga orang lihat apaan sih Jakarta Pusat gitu ya, usang kayak gitu-gitulah gitu. Terus udah gitu yang kayak urban life yang sudah ya orang mungkin sudah mulai look up ke selatan apa segala macam, dan enggak proud enough to be ya gitu lah. Ya mungkin itu juga Di mungkin sentral. di saat orang-orang kan biasanya band ada yang dari Jakarta Barat, ada yang dari Jakarta ini gitu kan. Ini kebetulan 5 orang ini nih childhoodnya atau masa-masa itunya emang di Jakarta Pusat semua. Bahkan Ade dan Mondo emang tinggal di Jakarta Pusat juga masa kecilnya. Ada sih tim agak ke timur, Ade ke Rawamangun, dia Cipinang, terus kalau saya Eca waktu Ya, gue tetap, di bukan Tebet. tetap sekolahnya kan di Ya, Cikini juga. gue nggak jauh-jauh situ deh gitu. Ya, gue les drum pun juga di Cikini. Iya kan. Gitu. Jadi emang Cikini buat gue sangat bersejarah, personal banget. Ya karena Jakarta Pusat ya sentralisme gitu. Tetap sore banget ya. Gimana ya gue menjelaskannya? Ya, itu. Oke. Nah, di awal banget sebuah album dari sebuah band, menurut aku itu sesuatu yang paling organik kali ya, yang tidak belum Exactly. ada tendensi macam-macam Yeah, gitu, exactly. seperti ekspektasi. Exactly. Tapi di awal itu dengan latar belakang yang sudah kalian ceritakan, gimana pembagian tugasnya? Oke, misalnya apakah itu verbally kayak Mondo adalah chefnya atau Bambi adalah ini, itu ada obrolan itu nggak? Nggak spesifik, nggak ada. Cuman dari awal emang Mondo udah memasak, maksudnya yang jadi produser atau chef untuk lagu-lagunya ini. Terutama misalnya lagunya Eca tuh beda banget sih dia. Bahkan dia satu-satunya member Sore yang tidak suka Beatles. Gitu, dia ya bukan yang gue ini ya, dia lumayan anomali. Nah makanya kalau lagu Eca secara organik itu nggak mungkin jadi Sore. Mondo di situ yang bertugas menjadikan tetap warnanya Sore tapi lagunya seperti itu gitu. Karena dia referensinya banyak gitu. Iya. Nah itu sih kalau menurut gue ya, tugasnya masing-masing sebenarnya sih songwriter, dan kita Sore itu dari awal juga mungkin kita karena grow up sama Beatles, kita nggak mau punya main vokalis. Jadi ya siapa yang cocok aja yang nyanyi ya dia yang nyanyi. Makanya kan di albumnya kan semuanya nyanyi. Kayak gitu. Pertanyaan dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang kalian punya gitu, maksudnya perbedaan dalam artian referensi dan lain-lain, terus kayak apa yang membuat kalian ini menjadi sentralisme? Maksudnya kan ini lagu ini beda, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan itu nggak dulu? Aduh nanti jadi satu album kesatuan nggak? Nggak ada. Sebenarnya sih kalau kan kebetulan gue juga komposer buat film dan iklan macam-macam. Sebenarnya sih musik tuh semua bisa dijadiin apa aja, nggak tertutup. Mau yang dangdut jadi metal jadi dangdut, bla 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 bla, sebenarnya bisa, asal tahu aja cara ngerubah, cara ngemanipulasi atau yang cara ngerubahnya bisa ternyata semuanya. Itu asal ada melodi, chord, mau jadi apapun bisa. Akhirnya menjadi suatu kesatuan apapun itu. Maksud gue gitu. Jadi musik misalnya tadi gue bilang Eca dengan lagunya beda. Kalau kita bisa ngarmunya bisa jadi satu akhirnya. Kalau gue nemuinnya begini, kalau sebenarnya perbedaan itu sebetulnya kan advantage gitu. Ya kalau misalkan ada satu visi, kayaknya ruang geraknya juga justru kayak nggak ada surprise yang menantang gitu. Udah gitu satu hal lagi waktu itu, contoh band dengan ini deh di bagian vokalnya aja gitu ya, atau suara 1, suara 2, suara 3 itu jarang. Ada misalnya trio Libels, unison udah itu. Apa misalnya Kahitna, cinta, semuanya gitu udah dulu, nggak ada yang suara pecah-pecahnya gitu, paling ujung-ujungnya dikit gitu. Kalau gue kebayangin dulu kan kayak influence kita kan ada Beatles, ada Queen, ada segala macam gitu. Bahkan sebelum Dewa untuk mengarah ke sana kita udah menginisiasi kayak gitu, asik ya. Begitu semuanya jangan satu orang deh di depan nyanyi gitu. Pengennya padu semuanya ikut nyanyi gitu. Sebenarnya itu kepentingannya bukan untuk nanti performnya untuk keren apa enggak, tapi kita nge-treat bahwa vokal itu adalah salah satu sumber bunyi-bunyian gitu. Ya. Jadi Kayak gitu. part of the arrangement. Itu. Vokal itu arrangement juga. Dan sampai akhirnya nanti berkembang, oh lagu ini cocoknya nyanyi ini gitu. Nah, kayak gitu. Terus gitu gue ngonsepinnya kalau bisa jangan ada apa ya kayak frontman semua lah gitu, jangan ada lead vokalnya gitu. Misalnya Rolling Stone dengan Mick Jagger-nya atau misalkan Noah dengan Arielnya gitu, enggak semua gitu, kayak ya exactly kayak Beatles. Bahkan awal Sore perform itu gue main gitar ke depan, Eca ke belakang main drum. Ada yang kayak gitu juga. Awal perform. Iya, gitu. iya. Jadi makanya tadi Awan bilang semuanya tuh sebenarnya frontman. Gitu. Ya kayak sebenarnya kayak Beatles juga sih. Sempet di treat kayak gitu, jadi nggak ada sampai orang ini gue basis atau gue bisa main gitar juga, kadang-kadang gitu kayak gitu. Jadi emang nggak
nggak ada genrenya, non genre gitu. Kalau ditanya sore genrenya apa, jawabannya bingung. Menurut lu apa? Kalau tanya Beatles genrenya apa? Gue takut. Ya bukan nggak, kira-kira aja menurut lu aja. Ya sore aja deh, sore kalau nggak menurut lo. Rock apa, metal atau blues, nggak udah musik. Susah. Ya itu udah gitu. Sempat nanya atau beberapa teman dari media apa segala macam, bagaimana? Terus mereka jawab apa? Ada yang bilang collage rock, ada yang bilang Ada eclectic, barok pop, ada yang bilang juga. macam-macam. Which is nggak. Tapi nggak ya. Nggak yang mewakili. Tau gak sih kenapa orang perlu genre? Supaya orang tuh mikirnya nggak susah. Kayak misalnya lo ikut agama apa? Oh Buddha, oh Siddhartha Gautama ya, oh candi ya, oh bukur gitu. Kayak supaya orang itu nggak salah interpretasi atau misalnya lebih gampang mengidentifikasi musik yang dibawa. Kalau buat gue musik itu kan bukan cuma lagu ya, tapi experience, journey gitu, lewat liriknya, lewat bunyi-bunyiannya gitu. Makanya pada benar saat tuh. itu, pada saat itu. Gen Z zaman sekarang bener. Udah ada kata mereka kan udah nggak ada genre kan. Adanya vibe kan. Iya, vibing. Vibing kan zaman sekarang itu tuh udah nggak ada genre buat mereka, maksudnya kalau ditanya vibe aja. Tapi kan di era itu balik lagi butuh keberanian lah untuk memilih jalur seperti itu, jalan seperti itu. Enggak, itu Bukan bukan pilihan. butuh kemanian. Jalannya udah dibuka ya pakai aja. Emang pengen. Gitu aja sih. Bukan pilihan sih itu emang. Iya sih. Kebetulan emang ada jalannya. Kita harus itu nggak pernah sama sekali itu. Satu lagi dugaan kenapa orang dulu cenderung merasa perlu menentukan genre itu lebih ke industrinya, lebih ke bisnis. Oh, gue mau naikin pasar atau misalnya sekarang pasar dangdut sedang bergeliat gitu. Dicarilah musisi-musisi yang itu bergenre gitu. Belum ada algoritma soalnya zaman dulu. Iya. Tapi ngomongin ke prosesnya sentralisme, kayak itu lumayan dekat dengan Aksara, Studio Pendulum. Oh iya jelas. Bahkan setelahnya Studio Pendulum ada foto-foto kalian ya? Oh iya. Yang dipajang. Iya betul, dengan baju Middle Eastern dan hanya ada satu orang berbaju Jepang. Itu kenapa konsep? Nah itu kita tuh kayak gitu. Apa sih gue juga nggak ngerti apa aneh. Ya gue bilang tadi, gue sama dia tuh suka banget cosplay. Apapun itulah gitu. Pokoknya mau jadi apa gitu. Mau jadi Soekarno kayak mau jadi supir ojek kayak mau jadi gitu. Iya. Terakhir kita bikin short film sama Bambi sama dia bertiga itu jadi driver ojek. Mungkin di satu sisi juga kita senang sesuatu yang bukan unik ya. Orang band pakai baju bok gitu. Terus ini apaan gitu tuh. Kita sedang sensasi itunya juga kali ya. Ada kegemesan, ada alasan. Iya kegemesan ya kita sebutinnya. Ya. Orang kan senang yang kayak looks good gitu kayaknya, wah mesti neat apa macam mungkin ya biasa aja gitu gimana sih. Lo berani nggak sampai kayak begini? Yang paling ekstrim tuh Mondo sebetulnya. Dia mau didandanin pakai apa aja hayu. Nih gue mau cerita nih. Mondo tuh yang setahu gue circle gue satu-satunya orang yang pernah motong mohawk samping tanpa ngelucu. Mohawk samping jadi kayak gini kayak headphone gitu, jadi mohawk ke sini gitu, sininya botak sama sininya. Dan dia tidak ngelucu yang lihat gue enggak, cuma jalan aja. yang akehan bisa dipotong, yang motong ada lagi cut gitu terus gitu terus rekaman sentralisme dia dengan rambut mohawk sampingnya itu. Jakarta Sekarang. Dari start di Jakarta Sekarang, pokoknya sampai sentralisme kan yang di foto gue ada tuh dia lagi main piano, udah mau samping deh. Tapi tahu ya kalau sekarang ditanyain dia gengsi apa enggak tuh. Cuman dulu dan bahkan kayaknya sampai sekarang belum ada orang yang dipotong rambut mohawk samping tuh kecuali dia. Plus juga tadi sekali lagi bukan mau gaya-gayaan, bukan mau nyari sensasi, emang pengen aja. Ya. Apa hal paling teringat dari masing-masing kalian di pembuatan sentralisme itu? Spesifiknya juga mungkin di Studio Pendulum kali ya? Nah itu kita pernah kehilangan datanya, udah rekaman 6 ya, sekitar 6 lagu, terus hard disknya jebol. Itu apa respon pertama kalian kayak? Ya puyeng lah mau apa lagi. Maksudnya kayak? Ya gitu. Cuman di satu sisi kalau buat gue akhirnya ada perubahan aransemen yang menjadikannya menjadi lebih bagus, bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Apa? Misalnya lagu bebas. Lagu bebas itu temponya nggak seperti yang kita dengar di album. Sebelumnya lebih lambat. Dan gue kasih loop di intronya tadinya. Cuman akhirnya
ya di yang sekarang kita dengar intronya itu hanya drum doang. Sebelumnya ada loop. Jadi layer antara drum akustik plus loop gitu. Dan temponya dulu lebih lambat lagi. Terus ya paling gue inget sih itu, yang lain hampir sama-sama aja kita rekam ulang. Gitu. Apa? Ada hal-hal lain yang cukup berbeda atau kayaknya paling berbeda deh kalau misalnya ngerilis yang rekaman pertama dan rekaman kedua. Bah, ya gue udah lupa sih sebenarnya kalau yang hilang itu. Yang paling gue inget tuh soal bebas aja sih. Yang lain tuh kayak kita cukup merekam ulang. Untung string brass belum direkam. Itu sih yang paling penting. Oh iya. Gitu. Oh, ini juga gue udah cerita. Jadi kita udah rekam berapa sih total lagunya Sentralisme? Gue lupa deh. Pokoknya total lagu itu 12. Nah, saat itu bilang ke gue, kita rekam 11 lagu. Jadi karena gue udah hafal, jadi gue rekam ulang drumnya itu 2 shift full semuanya. Gitu kan. 11 lagu nih. Tuh udah selesai nih. Dar, udah selesai. Deh, drum beres. Tiba-tiba ada ngomong, Bem, ada satu lagu lagi baru. Apaan? Udah gampang. Pokoknya lagunya dak. Udah gitu. Hah, oke. Gue langsung rekam, itulah Somos Libres. Jadinya 12 gitu. Tapi briefnya gitu ya. Briefnya udah gitu. Ben, lagu baru lagi nih. Apaan nih? Ada nih lagu baru gitu. Dia gimana? Udah gampang, pokoknya awal gitu. Duk. Gue buat sebagai gue drummer yang main fusion atau apa. Ini aneh siapa sih? Duk. Ya, tapi nggak apa-apa. Gue waktu itu jadi pas lagi kayak gitu kan flat, terus gue terinspirasi sama The Animals. Oh gitu. Lagu Baby apa? Mama Don't Let Me Be Misunderstood. Tentel deng deg. Oh, gitu. Deng. Lo tahu. Baru tahu. Jarang cerita gue anaknya. Oh, Tuh bandnya apa dia? Orang sekarang udah ada Jarang cerita lagi banyak pikiran. nggak ada yang tahuan. Anak sekarang bandnya apa tadi? The Animals. Nah itu. Nggak tahu, salah sendiri. udah. Berarti briefnya dari Bang Awan. Gue lupa pokoknya lo dari gue. Dia dulu itu nggak ada claiming itu gue, wah itu lo nggak ada, bikin aja udah. Kalau ada misalnya ada ini udah share. Terus kayak dulu tuh kalau misalnya ada satu tuh kayak dikerubutin gitu, ada orang bawa makanan, gue kecubit nih gitu, weh kasih coklat tuh, weh kasih durian yuk gitu, weh kasih aspal yuk gitu. Iya dulu gitu. Kayak gitu. Kesini sininya udah mulai tuh, wah ini kayaknya enakan gue kali yang nyanyi, gitu biasa. Nggak sore nggak Beatles begitu deh. Kuat-kuatan bubarnya aja. Ya soalnya belum nikah jadi enak pikirannya masih bebas. Balik lagi ke studio Pendulum kali ya. Dari Bang Awan ada cerita-cerita yang kayak ini nih gitu kayak dan sentralisme ya. Gue tuh tahu siapan. Ya, Pendulum ya wadah. Kalau gue sih lebih kayak tempat hangoutnya sih. Jadi gue kalau gue pribadi ya gitu ke situ bukan buat dalam rangka mau rekaman, enggak. Hadinya pusing. Udah berapa bulan nih, coba lihat udah berapa lagu, kok kagak ada lagunya gitu. Iya terus rekam nggak final direkam lagi sampai ada satu track tuh sampai puluhan track satu lagu. Kalau track mau gimana tuh nggak tahu, udah biarin Mondo aja yang pusing gitu. Kayaknya masukin suara ini enak nih main kayak gitu. Terus nggak dipikirin tuh komposisinya apa namanya tabrakan atau enggak, gimana antara aja deh. Tapi ya jadi Agi aja waktu lagi proses apa Surrealis bingung kan mau kayak gimana nih semuanya enak kayak gitu lah. Semua kayak nggak nabrak, kalau misalnya dimasukin nabrak sama bunyi-bunyian yang itu gitu. Nah itu ya proses pendewasaan ya, dan itu semua berproses. Pesantrennya namanya Pendulum Studio. Gitu. Kalau buat gue super duper bersejarah karena Pendulum itu bahkan di tahun 2004 gue menjadi part of the Pendulum karena gue dan Agina Rotama buat production house untuk film namanya Rooftop Sound berkantor di Pendulum. Oh, Gitu. oke. Dan plus juga itu tadi kan gue bilang gue part of the anak-anak skena. Pendulum itu kan rekaman Wachus, Adams, Aksara Records. Jadi kita era-era itu tuh buat gue salah satu era-era yang sangat fun banget. Kita semua nongkrong di situ kayak ya mungkin dulu anak Potlot gitu ya. Ini tuh anak Pendulum. Jadi tuh gue hampir tiap hari nongkrong, ada Ricky Wajus, ada Ale, ada David Tarigan, ada Aryo, ada Sari, ada apa itu kita tiap hari tuh nongkrong ketawa-ketawa jadi satu circle itu semua gitu. Plus juga Pendulum itu juga bukan studio indie juga.
plus studio major label juga. Jadi gue di situ juga kenalan nama banyak orang kayak misalnya Andi Rianto. Gue tahu nggak gue pernah menjadi drum Indonesian Idol? Gak pernah tahu. Gue pernah karena gue dikenalin sama Mas Andi Rianto. Ada momennya gue yang menjadi drummer Indonesian Idol era-era sore. Oh, 2007. Oke. Gitu, nggak tahu ada tuh rekamannya kali di RCTI, gue nggak tahu deh. Sempet gue berapa kali menjadi drummer Indonesian Idol gitu. Jadi, bahkan juga lagu Carolina yang main pianonya Andi Rianto. Fun fact nih. Yang kita dengar. Oke. Itu salah satu pianonya. Sebenarnya di piano itu ada 2, Mondo dan Mas Andi Rianto. Sama satu lagu 400 Elegi. Itu ada Mas Andi Rianto di situ. Dan itu sama semua di environmentnya Studio Pendulum? Pendulum semuanya itu. Mau bertanya, kenapa Carolina nggak masuk ke sentralisme? Saat itu kita ngerasa Belum jadi juga. udah cuman terus terang ini juga gue mau gue cerita. Carolina itu dianggap buat Ade lagu yang paling cheesy. Oke. Tadinya pas lagi kita mau rekaman Force of 5, kan Pendulum nawarin nih buat album kedua. Ade nggak mau ada Carolina, gue yang mau. Tahu nggak lagunya apa dulu? Dulunya Lady in the Night. Lady Night. Dan dulu yang nyanyi gue dulu lead vokalnya gue awalnya. Terus lagunya lebih kayak gitu dah. Nah dibikin gimana Lebih pelan lagi harusnya kalau supaya nggak standarnya. cheesy digituin deh. Jadi itu buat Ade lagu paling yang Bentar, cheesy. sorry. Berarti di sentralisme sebenarnya udah di-record ya? Udah direkam? Enggak, udah ada library kita, masuk ke dalam library list kita sebenarnya. Cuman Carolina nggak pernah direkam atau apa. Cuman ya itu, dan balik lagi ke tahun 97 yang tadi itu, pas lagi kita mau buat Porto 5, Dek, Dok, ini lagu yang dulu tuh lo harus ada lagi, ini lagu bagus banget. Anora, soalnya itu satu-satunya lagu Ade yang pakai Making Love to You, It's Like a Dream to Me gitu. Jadi mungkin buat dia kayak cheesy banget. Gitu kan, I lead you to my love, walaupun emang nggak ada I love you-nya atau apa, cuman itu gue yang insist lagu itu harus ada di next album. Iya. Ya udah, akhirnya direkam. Dan Mondo juga akhirnya tadinya emang lagunya sangat pop banget aransemennya. Akhirnya Mondo mengaransemen jadi tidak terlalu kayak aslinya. Jadi seperti yang kita dengar sekarang. Oke. Di album kedua ya itu? Di Album kedua. Sebenarnya kalau ada versi, kalau mau tahu gitarnya, ada di Reels gue. Gue pernah bawain Carolina yang original tahun 97 tuh kayak apa. Bahkan sore tahun 2000 awal tuh seperti apa. Jadi cuman pakai gitar akustik. Ada lihat di Reels gue aja, gue pernah tuh. Jadi lebih pop friendly, romantic kayak gitu lah. Kalau kita ngomongin sore kan pasti ngomongin lirik juga ya. Maksudnya lirik-lirik sore kan apa ya, gue nggak tahu ini menyebutnya apa, tapi sesuatu yang tidak mudah lah untuk multitafsir. Dan kayak Bang Bebe juga pernah bilang 70% itu di Bang Ade. Ya, 60% lah, 60%. Nah, setelah berarti kalau sorenya udah 24 tahun? 30 lah. 30 lah. 30 ya? 30 tahun. Dia udah kerja tuh orang ya. gue Oke, sip. Gimana kalian memaknai lirik-lirik yang ada di dalam sore setelah sudah banyaknya perjalanan yang kalian alami? Gue ya banyak lirik ada yang sampai sekarang nggak ngerti. Soalnya kayak kemarin gue ditanya sama temen gue si Luis dari Indo Music kan, Bang Freeman tuh sebenarnya tentang apa sih? Gue terus yang interpretasi gue begini. Kalau aslinya gue nggak tahu, ada itu yang lebih tahu. Kayak gitulah. Benar tafsir. Jadi kalau buat pribadi emang literasinya dia itu ya latar belakang ini suka baca gitu. Terus gitu dia ada turunan Arabnya juga dikit gitu. Mungkin ya syair-syair gitu. Terus dia orangnya kan malu, terus nggak berani gitu. Ya gitulah, gampang gelian gitu lah. Jadi dia nggak suka yang obvious. Hari Minggu aku pergi ke Pasar Bo beli mangga gitu 2 kilo, rasanya manis sekali, enak. Kamu mau nggak gitu dia kalau bikin yaudah aja gitu. Saya mungkin dulu dia suka nonton DVD juga. Mungkin DVD dulu. Lu masih beta kali Wan. Yang DVD ini tahu. ya mungkin terjemahannya masih jelek kali. Jadi dia ngaco gitu. Ya gitulah, gue lihat sih dia memang senang sekali mengekspresikan apa yang dia tangkap di kehidupannya atau yang secara spontan atau jadi kayak mau menyampaikan pesan, cuman dia nggak berani menyampaikannya secara obvious, secara gamblang gitu, enggak. Dia kan juga sangat menyukai sastra dan macam-macam ininya ya. Bahkan juga linguistik dia tuh sangat hebat. Dia tuh akhirnya bisa ngomong Spanish fluent loh dia. Ya dia belajar dan pengen gitu. Walaupun emang backgroundnya dulu di Amerika kan banyak temen Chicanonya. Cuman akhirnya dia baru mendalami fluent belajar tuh sekitar tahun 2010-an. Dan akhirnya jadi
bisa ngomong beneran untuk Spanish itu. Tapi kalau ngomongin sentralismo, ada favorite track nggak untuk kalian personal? Ya gue mau kualitasnya Thalassa. Karena tadi selain membuka jalan, itu personal banget buat gue liriknya tuh. Gitu. Bahkan ya tadi, gue sekarang kalau lagi merasa sedih atau apa, kadang gue mendengarkan lagu itu, merasa gue zaman dulu, apa namanya sih namanya? Puk. Ya puk apa sih? Udah nggak apa-apa, udah santai kok kayak gini banget gitu. Itu gue yang muda kayak gitu. Jadi ya buat gue sih itu. Kalau gue mungkin ya gitu deh. Tadi nerusin jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Kalau menurut gue si Sore itu liriknya tuh emang selalu hidup. Jadi kapan di saat seperti apa lo baca tuh, apa lo dengar itu kayak soalnya related sama hidup lo sendiri. Nah kalau misalkan di track yang ada sentralisme yang gue suka, mungkin ya kebetulan gue nyanyi juga, lihat gitu bahasa gue sekarang 50 tahun umurnya ya. Di sini gue ada satu milestone yang kebuka mata gue, rasa perasaan gue lebih sensitif bahwa letih juga hidup ini kalau misalnya kita overclaiming gitu. Kayak misalnya wah ini hasil kerja gue, oh ini gue yang itu, kayak haus sekali dengan acknowledgement gitu. Terus itu kan aku disanjung, disambut, dibuai oleh keresahan kawan, resah kalau misalnya dirinya tuh nggak diungkap, nggak ditunjuk gitu kayaknya, kayak penting amat sih lo hidup. Padahal lo hidup ini bukan lo yang minta juga. Nanti suatu saat juga hidup akan berakhir dan mungkin orang akan lupa lo juga, kecuali emang ada sesuatu yang lo tinggalkan di situ, sesimpel berupa pesan atau misalnya berupa karya atau berupa, nah, pokoknya jejak yang istilah. Tapi itu juga kan bukan untuk dia, tapi untuk orang gitu kan, ya bermanfaat buat orangnya gitu. Nah itu acap sekali terakhir terutama itu related dengan lirik-lirik yang di syair gue ngomong syair, lirik-lirik yang ditulis oleh Ade melalui Sore gitu. Apalagi terakhir tuh kontemplasinya dia banget yang di ke Wadis gitu ya. Kalau misalkan itu sangat membanggakan juga, gue diberikan kehormatan untuk jadi lead singer yang di lagu itu. Pak lihat tadi gitu. Jadi dari akhir sampai dari awal lirik sampai akhir tuh betul-betul iya juga nih. Terus dia kan cabut kan, meninggal maksudnya gitu Ade itu, the part aku terlanjur melaju, melingkarkan hatiku padanya tanpa engkau gitu, kayak gitu deh. Jadi nggak ada dia lagi gitu, kayaknya kawan yang terlewatkan gitu. Dan aku terhibur senantiasa, udah nggak apa-apa deh, gue tetap carry on with the journey gitu, with maybe berdua doang nggak apa-apa lah gitu, nggak ada lo lagi nggak apa-apa gitu. Dulu tinggal bertiga aja gue kayaknya udah terlalu gila nih kalau bertiga. Kalau sampai berdua sih kacau nih, nggak mungkin ya, bener berdua gila deh. Tapi back to basic lagi, kayak gue dulu sama Awan berteman awal sahabatan gitu ya. Emang semua itu ceritanya ternyata bukan kita sutradaranya gitu. Emang ada saudaranya, tinggal kita memerankan dia. Jadi klasik banget sih ngomongnya, basi banget. Kayak memerankan yang peran yang tinggal tahu aja lu suruh jadi apa sih gitu. Memainkan peran itu mau ya sebaik mungkin. Semakin lo tulus, semakin lo nggak pamrih gitu, semakin lo nggak ada, kalau bahasanya dia nggak berekspektasi, itu memang artinya kita cuman ngejalanin apa yang dikesankan atau misalnya yang dikalamkan ke kita. Oh kayaknya gue mesti kesini, gue mesti bikin lagu kayak gini, gue mesti belok kesini. Sekarang ikutin aja itu, nggak usah ntar bakal gini ya, ntar gue rugi ya, atau ntar gue untung nih, enggak gitu. Carry on. Ternyata itu keajaiban itu terjadi di situ gitu. Kan gue nggak pernah kayak misalnya dari awal kita ngeband jangan sampai cuma 5 tahun ya gitu. Kalau bisa enggak, udah gue bener gitu sampai sekarang. Kok ngomongnya bukan jabatan atau misalnya status, enggak, journey aja. Ya mungkin kendaraannya namanya band gitu. Kan band nggak cuma berduaan. Coba lo bayangin lo berdua ngeband sama gue, udah isinya lo doang, udah nggak ada yang nonton, nggak ada, udah gila terus saya tuh. Ya sebetulnya ini it's not about us, it's all about everybody, dan itu sudah terselenggara sejak awal kita terbentuk gitu. Gue juga mau nambahin sih, ini juga mau tentang cerita Awan tadi nih. Buat gue tadinya, kan tadi gue cerita sama lo kan band gue ini. Buat gue pribadi tadinya band ini adalah band alter ego gue. Band side job gue. Karena gue aslinya kan main rock, bahkan main metal.
gue saat di tahun 2000 itu dengan yang band gue yang lain itu tuh udah mengeluarkan album, bahkan menang MTV Awards untuk best video kayak gini-gini. Gue ngerasa main band musik gue tuh karir gue, wah di sini nih, gitu kan. Kalau yang sore mah ya lagu-lagu manis, lagu-lagu ini gitu. Tapi yang jalan bandnya ini men. Dari Journey itu spesifiknya Sentralismo kalian akan merayakan tanggal 21 Desember. 22. 22 Desember, hari Senin. Senin 22 Desember. I like Monday. Kalau zaman dulu ada nama di Hard Rock, boleh sebutin itu? Boleh. Ada event yang tahun 90-an tuh semua anak muda tuh pasti datang I Like Monday. Karena penjualan hari Senin sepi. Iya padahal kan ya, tapi pasti rame saat itu masih di Hard Rock Cafe Sarinah. Gitu mungkin makanya biar relate, maksud gue takutnya kita cerita I Like Monday kayak mana. Apaan tuh kalau anak Gen Z mana lah tahu. Saya sendiri. Makanya Belajar dari sejarah, belajar dari sejarah. Ya, sebelum lo gali piramid ini dulu aja. makanya hari Senin juga ya. Hari Senin, nah itu tuh dulu ngantri itu. Dan artisnya akhirnya menjadi artis-artis besar yang manggung di I Like Monday program itu. Gitu. 22 Desember. Ya. Di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. dan masih bisa dibeli tiketnya? Masih ada 2 kelas yang masih bisa dibeli. Cuman kalau untuk kelas lainnya udah sold out sih. Di press release itu kalian bilang akan memakai aransemen yang sama, konsisten. Kenapa memilih itu? Enggak sih, kalau misalnya sama sekali pasti enggak ada tambahan sedikit. Ya ada kepentingan untuk show kan gitu ya. Tapi ya kayak misalnya ada lagu yang fade out gitu kan. Ya nggak bisa di fade outin, masa tiba-tiba ding ding nggak mungkin, pasti ada ya ada something. Tapi ya tujuan utamanya adalah kita ingin bikin perayaan karena hampir sampai awal bulan sekarang Desember ya. Belum ada ide atau apapun bikin apa. Awal pertengahan tahun 2025 itu Mondo sempat ngajakin gue ketemu sama Bambi. Gue bilang ada apa nih ngomongin. Ternyata ini Sentralismo udah 20 tahun. Gue propose gue mau bikin vinil dan seterusnya. Karena Sentralismo tuh udah ada vinilnya sih? Nggak ada kan, makanya itu diinisiasi oleh dia. Wah jago juga nih, ulang nih otak bisnisnya dia ulang gitu. Ya oke lah gitu. Nah di situ juga kayak gue bikin statement sama dia, pokoknya apapun itu yang lo buat terkait dengan karya-karya terdahulu IP Petrol, mau Sentralismo, Post of 5 pun yang terlibat maupun tidak, gue udah kompak sama Bambi, gue pasti dukung 1000%, apapun gue hayu gitu. Karena gue juga udah ada masa-masa melankoli juga kan. Dia kan lebih tua dari gue tuh Mondo. Berasa gak sih udah gocap umur nih gitu. Berapa lama sih? 10 tahun lagi udah 60 tahun gitu. Ya, kalau masih bisa manggung juga masih alhamdulillah kan. Cuman ya siapa yang mau liatin kakek-kakek manggung ya kan. Jadi ya udahlah, apapun yang lo buat, ide apapun itu, mau bikin vinil kayak mau, gue pasti dukung. Otherwise, kalaupun kita nanti suatu saat mau bikin ide, tolong dukung kita ya, dan yakinlah apapun yang jadi rencana kita pasti untuk kemaslahatan bersama gitu. Minimal sekarang kan yang disoret tinggal gue sama Bambi yang jagain obor, gue berdua gini masih bisa jalan juga, alhamdulillah. Gila berdua men, tapi gue tetap ada inspirasi yang kling. Beatles juga tinggal berdua gitu. Cuman bedanya dia udah bubar tapi masih sel. Gimana coba? Gimana nggak bisa putus harapan gue kan? Pasti harapan selalu ada. Terus gitu dilihat dari gejalanya juga, manggung ada yang nggak ada aja beda gitu, dari rasanya kayak terus grafik itu naik terus ya. Terus gue bilang sama Mondo gitu juga deh, kalau misalnya kita bikin apa percayalah gitu udah melalui perhitungan pertimbangan yang matang, dan gue pastiin itu tidak akan merugikan siapapun gitu. Nah kecuali misalkan gue ngelakuin ini ada kriminalnya, ada kecurangannya, ada penyalahgunaan segala macam, bolehlah lo tentang gitu. Dan itu berlaku buat semua gitu. Nah di situ udah berhenti di situ, tapi tetap nggak bikin apa-apa. Akhirnya atau ada teman-teman yang simpatik sama Sore dan kebetulan punya latar belakang untuk bikin live performance lah gitu. Bang bikin ini dong gitu. Kejauhan karena dia mau bikin kayak, dia terinspirasi dari acara siapa Black Sabbath yang baru meninggal kemarin. Ozzy Fest.
mau bikin kayak Ozzy Fest nih di macam hidup. Cuman ini sore festival. Serius loh, kegedean boy. Tapi nggak apa-apa lah, coba lah presentasi ke gue. Ya possible, cuman kayaknya kalau untuk dalam waktu dekat, gue mau bikin nih nanti mau mendatangkan berapa ratus ribu orang, terus artisnya sederet banyak segala macam. Gue bilang muluk mah enggak, lo malah kan harus kalau gue orangnya tukang mimpi. Tapi justru dengan keberanian lo bermimpi boleh jadi kenyataan besar itu kan terjadi. Itu prinsip gue deh. Udah dibuktikan sama diri gue. Cuman oke, jadi gue embrace apa yang mereka ajukan ke gue gitu. Cuman kita perlu pembuktian gitu. Kita bikin aja dulu, ya nggak usah banyak-banyak, 50-100 orang kita bikin acara tapi impactnya atau misalnya outputnya bagus gitu. Atau 200 atau 500, coba ini gitu. Nah, nyambung lah ketika ini, oh iya nih sentralisme sebentar lagi udah mau 21 tahun nih, udah sisa 1 bulan lagi. Gimana Jack kalau misalkan kita bikin aja di mana bang? Kebetulan gue waktu itu ditawarin sama orang perfilman sih, manggung di Taman Ismail Marzuki. Itu cuma teater kecil. Cuman gue bilang, kan suatu saat nanti kalau misalkan gue bikin apa-apa sama sore di sini boleh ya? Oh dengan senang hati. Nah itu gue jembatanin langsung. Dan lo tau sendiri kan Taman Ismail Marzuki itu kan, wah jadwalnya gila. Susah, itu bisa tanya siapa ya, susah adaptasi susah. Itu schedule atau dan lain, karena itu kan milik Pemda kalau salah ya. Nah, kalau misalkan Gerabakti itu kan punya Jakpro apa segala macam ini purely. Jadi bahkan gue udah pakai gaconnya si Iman kan namanya situ juga. Nggak tembus juga gitu. Tapi ini alhamdulillah bisa lulus. Waktunya tapi nggak sebulan. Hitung-hitung biaya produksinya gimana nih? Gede juga, ratusan juta dong ya kan, ada produksi ini segala macam. Ya, gue bilang boy, nggak usah maksain. Kalau emang bisa sih alhamdulillah. Ya kita saya nyari sponsor waktu tinggal segini. Satu-satunya cara ya coba ini aja lah, coba kita undang audiens untuk merayakan sama-sama. Kita cuman berbayar, oke enggak, udahlah tembak segala macam. Mau udah mulai yang paling deket lah. Kalau misalnya kita bikin bayar mau nggak? Mau dong. Berapa mau bayarnya? Jigo, gak cukup. Oh enggak bang, sampai segini aja kita mau kok gitu deh. Udah manjang deh ngobrol sama Hanin, kira-kira berapa nih? Kalau Hanin malah pede banget dia. Lu nggak? Waktu dia sempat marah ketika kita mention amount of money ya, per tiketnya sekian gitu. Lu nggak boleh ngeremehin band lo perjalanan udah panjang, lo mesti jual, tapi terlalu gila. Waktunya kan pendek kan, daripada ipes ya kayak. Terus lo dihitung lagi deh berapa. Nah, akhirnya udah diputuskan ada 5 atau 4 kategori deh gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 80%. Padahal ini belum masuk ke titik promo yang gimana ya, tapi udah berjalan ya, udah semua biaya produksi sudah bisa dibilang tercover gitu. Dan kita juga kan bukan manggung kayak biasa. Misalnya kita tanya red cardnya sore berapa sekian. Nah itu kan tinggal bawa badan doang. Segala colok bunyi gitu. Ini kan perlu preparation segala macam gimana. Di alhamdulillah bisa nutup lah dengan apa yang sudah terkumpul sekarang. Akan ada pertunjukan, maksudnya fokus di performance. Nah jadi kita mau ya ada sih sparring partnernya gitu. Jadi orang-orang yang bisa relate dengan musiknya sore sama pertemanan sore. Kalau misalkan yang paling pertama itu kan Los Garelos itu harusnya ada ya. Indo Rockers-nya ada, Beatles-nya juga ada, Indonesiana lamanya juga karena kan tahun segitu musik-musiknya kan udah kan ya tahun-tahun 60 bahkan akhir 40, 50, 60 gitu. Jadi dia bawain lagu-lagu era situ untuk bridging ke nuansa tahun segitunya. Jakarta Pusat di tahun segitu. Terus segitu ada salah satu teman yang dia pernah terlibat di album kita juga di Lost Coast Boys ya. Segitiga pagi gitu. Udah. Saya pernah juga mau ajain Boys and the Palmiros karena dia baru kemarin rilis single segala macam. Gue bilang bagus juga nih sekalian untuk perform ya, in front of public tapi di tempat yang ya komprehensif gitu kayak theater gitu cocok, tapi waktunya nggak bisa karena dia pejabat negara lah gitu. Ada banyak sebetulnya tapi ya udah nggak usah banyak lah, misalnya 2 cukup udah gitu ya dengan sore ya list sih segitu aja udah 12 track gitu. Terus pihak-pihak yang lu terlibat semua diundang-undangin gitu. Yang bikin covernya terus nulis mau adanya Mondo sama Yumi gue undang dari Bali gitu karena itu kan part of the history.
gue nongkrong di tempat dia apa gitu, ngerisain gambarnya, dibantu sama Ao untuk nemenin apa gue sampai malam gitu sama abangnya gitu, dampingin hal-hal yang kayak gitu yang pengen gue reminis. Dan ini perayaan ya, bukan komersial, enggak, meskipun tiket dijual gitu. Bentuk-bentuk Bang Eca iya akan diundang sama gue, tapi nggak tahu kan mereka yang punya schedule ya. Tapi gue undang semua, Tapi bahkan sampai undang keluar. sebagai tamu, Iya. bukan sebagai performer. perform ya. Oke. Good luck. Thank you. Good luck Thank you. Bang Bim, Thank Bang you. Awan. Thank Tapi you. tadi ini pertanyaan terakhir dari aku. Tadi Bang Awan juga sempat ngomongin soal obor. Membawa obor ini setelah Bang Ade berpulang. Oh. Tapi obor utama atau bahan bakar utama dari kalian untuk tetap melanjutkan sore setelah Bang Ade berpulang? Ya, impact harapan. Wah, itu sih sudah tidak bisa dielakkan lagi. Misalnya contoh nih, dari sisi mana lihatnya? Moral. Orang-orang yang cinta sama sore lah, so called, emang ada di luar sana, dan mereka mengharapkan bahwa sore itu tetap gitu. Tetap ada, bahkan tetap berlanjut journey-nya. Mau kemana nih Bang? Mau ada karya baru apa lagi, atau mau ada apapun itu, lagu baru, album baru ataupun itu, terus masih ada pertunjukan di mana lagi, itu masih mengingatkan. Di sisi lain kan, jadi kebetulan bisa bilang hampir 2 tahun sebelum dia berpulang itu, Bambi sama dia itu nemuin gue di Eastern Promise, tempat kita nongkrong, karena Belanda kan, kafe Belanda gitu, dengan dengan segala kolonial lah, segala macam orang-orangnya, dan kebetulan ownernya juga sama kita dekat, manajer juga dekat, Landstrowi sama Bartle sama dan seterusnya. Saya bilang gini, Wan, sore sejak awal sampai terakhir kan beberapa kali ganti-ganti manajemen ya kan, ganti-ganti officer segala macam, terus ya boleh juga nih jajal, karena menurut mereka ya, bukan mereka, kayak gue agak berhasil ngelit band gue yang satunya lagi, Sisi Black kalau nggak salah, ada yang ngomong gitu ya, lo ngomong gitu. Boleh dong, masa lo nggak merhatiin band lo sendiri gitu. Ya kan ada kategori yang nggak bisa gue force, gue paksakan, karena di situ kan gue nganggapnya benar-benar pure member. Kalau misalnya di Ciplak mungkin gue lebih leader, gue nggak berani ke situ, jadi gue lebih ke veto gitu. Ketika adik berkenan, ketika dia nggak berkenan, gue ikut apapun itu, kemanapun mau berlabuh gue ikut aja, mau nyemplung, mau nyebur. Tapi area sana sudah mulai, artinya kita perlu ada kayak work ethic yang mesti ditaati. Sampai saat sekarang nih bisa dibilang belum terlalu mulai, tapi sudah diinisiasi. Bahkan sejak Ade masih ada kemarin, terakhir itu gue mulai inisiasi itu. Nah nanti mungkin setelah ini 2026, gue rencana 2026, gue betul-betul kayak sudah mulai officially ngebangun manajemen timnya gitu. Tapi sudah gitu. Cuman belum ini ya, masih ngikut nebeng sama manajemen gue di situ. Dan itu semakin kesini pekerjaannya, requirement segala macam juga udah berubah kayak dulu. Ada orang-orang di belakangnya. Kalau misalkan gue nggak jaga obornya, gue gitu. Udah tuh yang tadinya jadi kerja sama gue jadi nggak kerja sama gue lagi. Sementara istrinya di rumah malam-malam pada semoga sore manggungnya banyak gitu, bisa bayar listrik, bayar sekolah gitu. Jadi nggak mungkin gue mampu atau punya hati untuk niup obor itu. Harus mau nggak mau. It's not about kan lagi kan bilang tadi. Udah no longer is about me atau sebat sore, is about banyak orang gitu. Dan legacy itu sudah banyak ditanamkan dari semua orang-orang yang terlibat di situ. Ya Ade dengan lagu-lagunya. Saya contoh simpel nih. Bam, carry on dengan sore ya, tapi udah kita sama sekali bikin yang baru, yang lu tinggalin aja. Bisa nggak? Bisa aja. Kenapa enggak? Tapi ya saya mubadir kan. Udah jadi lagu, kenapa nggak dipanggungin? Ada yang suka, kenapa nggak dikasih ke mereka gitu? Emang ada yang doyan lagunya, kenapa hal-hal kayak gitu. Dan itu perjalanannya tuh, requirementsnya itu juga sebenarnya sejujurnya nggak mudah. Waktu, tenaga, pikiran, uang dan sebagainya itu banyak. Cuman mungkin karena ada dasar cinta, atau mungkin juga karena diutus, sehingga gue punya kekuatan ekstra. Ya kami lah gitu sampai sekarang ini, tanpa disadari, tanpa direncanakan masih megang obor ini gitu. Kalau misalnya gue terjemahkan seperti itu, kenapa masih bisa? How strong, how long, we never know, nggak tahu gitu, sampai sekarang. Tapi yang jelas pada kenyataannya sampai sekarang gini. Dan apinya tuh, atau confession dari gue, dan gue confirm ke dia, rasanya semakin gede. Jadi gue barusan belum lama berapa kali dapat dari medsos dilihat gitu, listenernya sore, terus di review, gokil sih. Abis ini gue share ke lu ya gitu. Nah, gitu.
Ini apaan Beb, ngomong sama dia. Ini kalau misalkan diterjemahkan tulisannya. Kalau tulisannya cuma gitu doang kan. Pendengar udah 2 juta apa dia gitu playlist. Platform yang lain Instagram dan seterusnya. Cuman kan cuma begitu doang enggak. Gimana kalau misalnya kita terjemahkan? Kita compare dengan istilah ditaruh di dashboard gitu ya. Di compare sama pelaku-pelaku yang sama gitu sejawat. Gokil ini men, bukan kerjaan tangan manusia. Apalagi gue ngerasanya belum terlalu ngapa-ngapain. Apalagi kalau misalkan kita udah lebih serius lagi gitu. Tapi juga again ya, as long as kita enjoy dan orang yang sekeliling kita berkenan sama orang yang menerima outputnya juga berkenan, carry on gitu. Dia lebih santai ya gitu. Ya, dari gue juga ngerasain setelah Ade nggak ada, justru yang berkenan dengan sore kok makin bertambah. Gitu. Regenerate namanya. Iya, bahkan Bukan juga bertahan ya, tapi regenerate. yang berkenan dengan sore itu bahkan generasi baru gitu. Kalau Gen Z oke lah ya, cuman sekarang Alpha ada mulai gitu. Itu kan kayak Privilege ya, ini. ya privilege dan harus disyukurin dan harus diteruskan menurut gue, dengan harus ada eksistensi yang terus gitu, karena animonya kan bagus nih. Kalau secara bisnis juga kan kalau punya potensial nih, masa diiniin sih gitu. Bukannya cuman setelah beliau meninggal terus udah ada, enggak, ini malah makin naik gitu kan. Followers juga kita juga setelah ini makin naik gitu kan. Jadi gue secara pribadi emang harus terus secara energi on stage juga. Energi juga itu juga. Iya itu literally benar. Kayak gue kan beberapa ya banyak main sama band gitu ya gitu. Sama ini sore band ini semakin muda, bukan semakin tua, semakin jompo gitu. Gue rasanya gitu. Ini kayak cerita kemarin ya, minggu lalu sih ada di suatu venue. Kita berkali-kali manggung di situ ya dengan penonton yang segini misalnya gitu ya. Minggu lalu kita main di sana lagi, itu pintunya jadi jebol. Pintu masuknya jadi jebol karena orang-orang yang di luar pengen melihat kita. Itu baru terjadinya sekarang. Kayak gitu, maksudnya kok dulu enggak men. Sekarang malah begitu gitu. Jadi kan ya harus diteruskan dong berarti kayak gitu. Sekali lagi good luck Bang Bembe, Bang Awan. Thank you. Semoga Amin. obornya tetap menyala dan menyala tambah. Insya Allah mudah-mudahan. Ya dong, nggak tahu gitu. Bismillah, mudah-mudahan. Amin. Ya. Untuk sekarang hari ini kita sudahi dulu. Tapi aku rasa pasti ada perjumpaan yang lain. Karena kita Ditunggu. Sikat. belum membahas album-album yang lain ya. Iya. Tapi buat Ayo, sekarang, Rock. good luck untuk konser Sentralisme. Thank you. Terima kasih. And thank you guys Thank you, for Maple. watching. Semoga bermanfaat hari ini. Bye-bye. Bye.